Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan. Semua sehat ya. Kalau ada yang nggak sehat, kita doakan supaya sehat. Yang pusing, hilang pusingnya, bukan hilang kepalanya. Terus kita akan melanjutkan mata kuliah mantek atau logika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa hasil berpikir kita dapat dikelompokkan menjadi tiga, ya. Jadi tiga buah jenis hasil berpikir yang dapat kita hasilkan. Jadi otak kita ketika bekerja, akal kita ketika bekerja, itu buahnya atau bentuknya itu bisa berbentuk konsep yang dalam bahasa Arab namanya tasawwur. Terus bisa yang kedua, bentuk yang kedua yaitu proposisi, dalam bahasa Arab disebut tasdik. Dan yang ketiga yaitu penalaran. Nah, tentu kita akan membahasnya lebih dalam, apalagi nanti harus kita gunakan untuk mempraktekkan menyusun bab 2 landasan teori. Saya sedikit ulang kembali bahwa konsep itu adalah sebutan dan artinya, sebutan terhadap suatu benda sekaligus definisi atau arti dari benda tersebut. Kita menyebut kursi, nah ini adalah sebutan untuk satu benda yang kita duduki. Nah, kemudian kursi ini tidak cukup untuk hanya sebagai sebutan, tapi harus diberi definisi, diberi penjelasan yang memberi distingsi dengan sebutan yang lain. Nah, itu namanya konsep. Sebutan dan definisinya itu menurut saya itu namanya konsep. Kita punya konsep kursi, tetapi ternyata ada konsep bangku. Ngerti bangku ya? Apa bedanya antara kursi dan bangku? Kursi adalah tempat duduk, bangku adalah tempat duduk. Tetapi apa bedanya? Kursi adalah tempat duduk yang memiliki sandaran, tapi itu ya. Adapun bangku adalah tempat duduk yang tidak memiliki sandaran. Nah, itu adalah contoh konsep yang konsep yang bisa membedakan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Nah, dalam khazanah dalam khazanah Indonesia atau Jawa ada banyak istilah-istilah yang mungkin kaya, konsep-konsep yang kaya terkait dengan misalkan beras. Tapi mungkin kita tidak punya konsep terkait dengan demokrasi, dengan koordinasi. Makanya koordinasi tetap pakai nama koordinasi. Koordinasi itu apa? Koordinasi adalah sebuah kegiatan untuk misalnya mengkomunikasikan dan mengkoneksikan antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, misalnya begitu, itu definisi koordinasi. Nah, kalau kemudian ada nama atau sebutan yang kita miliki, maka kata koordinasi tidak perlu digunakan, cukup ditranslate dengan bahasa kita. Nah, berhubung bahasa kita itu
mungkin karena tradisi atau budaya koordinasi itu jarang terjadi. Yang terjadi itu mungkin instruksi kata perintah, koordinasi jarang, sehingga kita tidak memiliki budaya koordinasi. Akhirnya kita nggak punya sebutan atau tidak punya konsep tentang koordinasi. Ketika kita nggak punya konsep tentang koordinasi, maka kita akhirnya menyerap bahasa asing menjadi bahasa kita, gitu ya prosesnya itu. Kalau dalam kacana perberasan itu kita punya kaya konsep. Ya, pertama ketika masih di mana itu masih baru diambil dari sawah, itu namanya gabah. Apa itu gabah? Nanti kan ada artinya. Setelah gabah diseleb, akhirnya jadi beras. Ketika beras itu kemudian ketika diseleb, kok ada yang kecil-kecil, namanya apa? Menir, ya gitu ya. Terus kemudian nanti kalau sudah dimasak jadi nasi. Kalau kemudian dimasak tapi bentuknya ini lembek, namanya bubur. Nah, itu ternyata masing-masing itu punya definisi, sehingga itu merupakan konsep sendiri-sendiri yang berbeda. Nah, berhubung orang Inggris itu nggak mengenal budaya perberasan seperti itu, maka konsep tentang beras itu hanya ada satu, rice. Gabah ya rice, beras ya rice, bubur ya rice. Jadi semuanya rice. Jadi di situ kemudian kita mengenal bahwasanya budaya satu bangsa itu tercermin dari bahasanya atau konsep-konsep yang dihasilkan, gitu ya. Semakin banyak kosakata atau konsep terkait dengan satu barang, maka berarti budayanya sangat kuat, gitu. Nah, kita itu ketika berpikir secara jernih, secara baik, dan membicarakan tentang satu konsep, maka kita dituntut untuk mengenal definisi dari konsep. Nah, definisi itu apa? Definisi sendiri itu ada penjelasannya. Di sini definisi itu artinya pembatasan, menentukan batas-batas pengertian, sehingga jelas apa yang dimaksudkan, tidak kabur, tidak dicampur adukan dengan pengertian lain. Nah, ini definisi itu juga ada definisinya. Ini definisi dari definisi. Definisi artinya, jadi kita ketika menyebut sebuah konsep, ya kata, terserah apakah satu kata atau dua kata. Nah, itu kita akan bisa disebut sebagai orang yang paham tentang konsep itu jika kita bisa memberikan definisi yang baik, definisi yang tepat. Nah, itu. Kalau kita nggak bisa memberi definisi, kita bisa menjelaskan apa arti dari konsep tersebut, maka kita bisa simpulkan kita tidak memahami konsep itu. Nah, yang sulit kita itu seringkali mengenal suatu konsep itu dari definisinya, tetapi definisi yang kita bisa sebutkan itu definisi yang kita hafalkan. Jadi kita tahu definisi sesuatu itu, tetapi sifatnya itu hafalan, rote learning, bukan pemahaman. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu kita tidak bisa menguasai atau memahami konsep tersebut. Dan biasanya juga tidak bisa membuat definisi sendiri. Orang kalau sudah paham suatu konsep,
tanpa harus melihat definisi dari konsep tersebut yang ada di buku atau di artikel, itu dengan sendirinya sudah bisa menjelaskan arti dari konsep itu. Itu kalau kita memang betul-betul paham. Nah, di sini kemudian ada istilah definisi nominal, ada definisi real. Kalau definisi nominal itu ya padanan kata, istilah lain, sinonimnya. Nah, itu dianggap sebagai definisi nominal. Ketika kemarin saya tanya apa sih problem itu masalah, Pak? Nah, itu sebenarnya definisi nominal, bukan definisi sebenarnya, bukan definisi real. Nah, berikutnya kemudian yang dimaksud definisi real itu definisi yang menerangkan sebenarnya barang tersebut dengan menunjukkan realitas atau hakikat barang tersebut. Nah, tentu kita kemudian sekarang ini harus berusaha mempelajari bagaimana cara menyusun definisi. Jadi kita ketika belajar sesuatu itu kan berarti mempelajari banyak konsep ya. Kita belajar tentang pendidikan, berarti kita perlu mengerti konsep pendidikan itu seperti apa, definisi pendidikan itu seperti apa, pembelajaran, apa itu pembelajaran, terus ada pengajaran, bedanya apa pembelajaran dengan pengajaran, dan juga dengan pendidikan. Nah, itu contoh bahwasanya kita itu harus betul-betul bisa mengerti distingsi atau satu hal yang membedakan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Dan kekayaan kita terhadap konsep-konsep tersebut itu mencerminkan kemajuan berpikir kita. Jadi kalau kamu punya banyak istilah, punya banyak kosakata, punya banyak konsep, itu nanti kalau mau nulis itu tidak monoton. Kadang bisa menggunakan kata pendidikan, kadang kita menggunakan kata education, atau kadang menggunakan kata pembelajaran, kadang menggunakan kata pengajaran. Walaupun sejatinya masing-masing punya perbedaan, tetapi kadang-kadang kita memberi toleransi terhadap penggunaan kata itu dengan maksud yang bersama. Nah, ini kayaknya kamu semakin gak paham penjelasan saya. Nah, kita lanjut aja ini. Jadi ketika kita nanti harus membuat definisi, nah, maka kita perlu mengerti aturan definisi. Loh, kapan kamu membuat definisi? Untuk penugasan yang kita berikan itu, kamu akan membuat definisi, betul nggak? Seperti apa kita membuat definisi? Nah, ini sebetulnya kurang lengkap. Harusnya saya jelaskan mestinya, harusnya kita beri penjelasan. Ketika kita menyajikan satu konsep, kita jelaskan pengertian konsep tersebut, kita paparkan ciri-ciri dari konsep tersebut. Itu sebetulnya tidak cukup hanya dengan memaparkan definisi dari pakar A, dari pakar B, dari pakar C. Tetapi setelah itu harus dilakukan misalnya menyusun definisi baru. Jadi kita melakukan konstruk definisi. Jadi kita perlu membuat definisi baru. Karena boleh jadi definisi yang diberikan pakar, baik pakar A maupun pakar B maupun pakar C, definisinya itu mungkin belum memenuhi syarat seperti yang ada pada ketentuan dalam membuat definisi ini. Yang pertama syaratnya apa? Definisi itu harus dapat dibolak-balik. Maksudnya dibolak-balik seperti apa ya? Sebenarnya ini kayaknya nggak terlalu sulit ya.
Misalnya kita sebut kursi. Kursi itu definisinya apa? Kalau dibalik bisa enggak? Nah, ya sangat mudah. Kursi adalah tempat duduk yang memiliki sandaran. Terus kemudian ketika kita balik, tempat duduk yang memiliki sandaran adalah kursi. Nah, itu kayaknya nggak ada kesulitan. Walaupun kadang-kadang nanti bisa dicari. Ada definisi itu kalau dibalik itu jadi kayak kurang pas gitu. Nah, itu berarti definisinya belum memenuhi ketentuan yang ada ini. Nah, yang kedua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk dalam definisi. Kamu misalnya sedang membuat definisi tentang sholat. Sholat itu apa? Sholat adalah ya perbuatan mengerjakan ibadah sholat. Nah, itu berarti kita memasukkan kata yang didefinisikan dalam definisi. Nah, itu nggak boleh. Jadi nanti kamu harus cermati definisi yang diberikan para pakar itu apakah ada yang seperti itu. Nah, kalau ada definisi itu kok menyebut kembali kata yang didefinisikan, berarti definisi itu tidak memenuhi aturan. Nah, yang ketiga, definisi itu tidak boleh negatif. Misalnya begini, kamu punya konsep manis. Nah, manis itu apa? Kamu definisikan. Manis adalah rasa yang tidak pahit. Oh, itu nggak boleh definisi seperti itu, karena mengandung kata negatif, pakai kata tidak. Nah, itu tidak diperkenankan. Maka cermati kalau ada definisi-definisi kok kemudian kalimatnya itu dalam bentuk negatif, maka itu bisa kita sebut definisi yang kurang baik, tidak memenuhi aturan. Nah, berikutnya adalah sungguh-sungguh harus menjelaskan. Artinya apa? Sungguh-sungguh harus menjelaskan itu ya definisi yang kita berikan betul-betul menggambarkan konsep yang didefinisikan itu secara jelas. Tapi kadang-kadang kita itu malah justru menemukan definisi itu yang dibuat lebih pendek dari penjelasan yang luas itu, terus kemudian malah dipendekkan. Kadang-kadang begitu. Nah, tetapi kalau bisa, kalaupun misalnya dipendekkan, kata-kata yang digunakan itu tetap bisa mewakili seluruh unsur. Yang berikutnya tidak boleh lebih luas atau sempit dari yang dijelaskan. Nah, ini dalam bahasa mantek itu seringkali disebut sebagai jamek manek. Apa itu jamek manek? Jamek itu ya jamak apa? Artinya mengumpulkan. Jamaah. Semua unsur dalam konsep itu harus masuk. Tadi Pak saya kok nggak, tadi Bapak kok nggak menyebutkan ada ini, ada unsur-unsur di semua kursi ini disebutkan. Nah, itu bisa disebutkan misalnya begini. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, tapi juga bisa dari besi. Kan kalau gitu gimana ya? Yang memiliki empat kaki dan memiliki sandaran. Nah, itu berarti saya tadi sudah membuat definisi yang memasukkan semua unsur yang dimiliki oleh konsep kursi. Nah, begitu. Nah, itu namanya jamek. Nah, kalau manek apa manek? Mana mencegah. Mana itu mencegah, bukan mana melahirkan ya. Mana mencegah. Manek berarti harus bisa
hal-hal yang bukan bagian dari konsep itu untuk masuk di definisi. Nah begitu. Jadi kalau ada unsur-unsur yang bukan bagian dari definisi dari kursi, ya jangan dimasukkan. Misalnya ada gantungan gitu. Gantungannya masuk, oh itu bukan bagian dari kursi, ya berarti itu harus dikeluarkan dari definisi. Jadi definisi yang kita susun itu harusnya semua unsur dalam konsep itu harus masuk. Nah sekarang pertanyaannya, kamu sudah punya konsep yang akan dipaparkan di bab 2 landasan teori kan? Kamu sudah tahu nggak unsur dari semua unsur dari konsep tersebut? Misalnya ya, kemampuan berpikir kritis. Ini misalnya ada konsep kemampuan berpikir kritis. Ini misalnya sebagai variabel Y. Terus kalau di sini apa ini? Misalnya di sini adalah diskusi. Pengaruh diskusi terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, misalnya ini kemudian kemampuan berpikir kritis ini kan harus kita tahu definisinya dan nanti kita harus paparkan juga ciri-cirinya. Nah, nanti ketika kamu menyusun bab 2 landasan teori itu, harusnya konsep ini betul-betul telah didefinisikan sesuai ketentuan dalam pembuatan definisi tadi itu. Apa sih unsur-unsur dari kemampuan berpikir kritis? Nah, ketika membuat definisi, seringkali perlu mengecek ciri-ciri. Karena di ciri-ciri itu unsur yang menjadi bagian dari konsep tersebut itu ditunjukkan. Misalkan tadi kita bicara tentang ciri-ciri kursi ya. Ciri-ciri kursi tadi itu kita sebutkan satu persatu. Oh, kursi itu ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Nah, ketika membuat definisi, coba dicermati kembali. Definisinya itu apakah sudah memasukkan semuanya? Wah, ada 4 ciri, tapi di definisi ini baru 3 ciri yang ada. Nah, perlu nggak kemudian memasukkan ciri tersebut dalam definisi? Nah, karena itu ketika nanti kamu menyusun paparan bab 2 itu, kamu cermati di definisi yang diberikan oleh pakar A itu ada unsur apa saja di definisi itu. Misalnya ya, menurut pakar A, kemampuan berpikir kritis itu definisinya itu ada item ini 1, item 2, item 3, item 4. Terus menurut B ada 1, 3, 5, 6. Nah, menurut C, unsur-unsur dari definisi menurut pakar C terkait kemampuan berpikir kritis itu ternyata ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, kamu itu ketika menyusun definisi harus mencermati A, B, C ini kira-kira yang mana yang paling baik. Tetapi boleh jadi kita harus tahu mungkin masing-masing ada kelemahan. Nah, ketika kita buat definisi, tutupi kelemahan itu dengan memasukkan unsur yang misalnya di A nggak ada 5 dan 6 dimasukkan. Sementara yang di B nggak ada misalnya 4, maka kemudian kamu masukkan. Nah, itu berarti kamu akan bisa membuat konstruk definisi yang lebih baik dari definisi yang diberikan oleh para pakar. Ayo, tantangannya kamu nanti itu adalah bisa membuat definisi yang lebih komprehensif daripada definisi yang diberikan oleh para pakar. Mengerti ya kira-kira penjelasan saya? Kamu sudah mencoba mencari definisi dari konsep-konsep yang kamu pilih itu? Belum. Nah, itu
ini segera 1 jam setelah perkuliahan nanti langsung segera cari definisi. Nah, tapi ingat, sebaiknya nanti definisinya itu bukan dari kamus, sebaiknya definisinya itu dari buku atau dari artikel lah. Nah, nanti kemudian coba cermati satu persatu. Menurut si A kok begini ya, menurut si B kok begini, menurut si C kok begini. Kamu kemudian nanti itu mungkin ketika sudah merasakan antara definisi satu dengan itu akan merasa ada kejanggalan. Wah, ini kok kayaknya ada yang kurang gitu. Maka kamu akhirnya membuat definisi baru. Nah, itu kamu berarti lebih canggih kan dari para pakar itu. Nah, ini berarti kamu akan menjadi pakar baru. Nah, berikutnya nanti kemudian definisi yang terakhir itu nggak boleh memuat metafora. Metafora itu seperti apa? Ya, misalnya kamu ya membuat definisi perempuan. Perempuan itu apa? Perempuan adalah makhluk yang diciptakan seperti bulan. Definisi yang mengandung perumpamaan. Perempuan kok disamakan dengan bulan? Kenapa kok perempuan disamakan dengan bulan? Ya, Mbak. Karena bulan itu cantik begitu ya. Tapi sekarang banyak perempuan nggak mau disamakan dengan bulan, karena sudah tahu realnya bulan seperti apa. Oke, jadi itu definisi yang tidak benar karena definisi tadi itu mengandung perumpamaan atau metafora. Tadi saya contohkan definisi perempuan. Perempuan adalah makhluk laksana bulan. Nah, itu berarti definisinya mengandung perumpamaan. Nah, perumpamaan dalam definisi itu menyebabkan definisi menjadi tidak sahih, definisi menjadi tidak baik. Itu ya. Ini yang harus kami tekankan nanti ketika membuat definisi baru ya. Jadi pada saat kalian membuat bab 2 landasan teori itu konsep X-nya apa, terus buatlah pengertian. Nah, maksudnya gini, papaskan pengertian dulu dari pakar, pengertian X dari pakar A, pengertian X dari pakar B, pengertian X dari pakar C, dan di situ kemudian kamu cermati apa yang kurang dari pengertian yang diberikan A, apa yang kurang dari pengertian yang diberikan B, apa yang kurang yang diberikan B. Terus kemudian dari kekurangan itu kan akhirnya bisa kamu lengkapi. Oh, ternyata malah di A itu ada lebihnya ini yang nggak ada di B, tapi di B juga ada lebihnya yang tidak ada di A, dan mungkin di C juga. Nah, karena itu kemudian kamu bisa membuat konstruk baru dari definisi konsep tersebut. Nah, nanti juga ketika menyusun ciri-cirinya itu juga demikian. Baik, jadi untuk bab 2 landasan teori yang poin A dan poin B itu sebetulnya kita sedang menerapkan aturan dalam menyusun konsep dan definisinya. Paham ya? Karena itu sekarang upayakan segera dikerjakan karena presentasinya itu minggu depan hari Selasa ya. Nah, sekarang kita bahas materi berikutnya, yaitu materi yang terkait dengan proposisi. Nah, proposisi itu yang mana? Nah, ini proposisi. Proposisi itu nanti diterapkan pada bab 2 yang poin C ya. Jadi ketika kita menghubungkan antara X dengan Y, maka itu berarti kita sudah berpikir dalam tataran proposisi. Nah, gitu ya.
kita membincangkan hanya X saja, membincangkan hanya Y saja, itu artinya kita itu sedang berpikir tapi tatarannya tataran konsep. Karena hanya membicarakan hal tunggal saja. Jadi nanti ketika memaparkan A dan B, usahakan ketika memaparkan konsep X ya, X saja. Jangan dicampur-campur dengan konsep yang lain. Begitupun ketika membahas konsep Y, ya bahaslah Y saja, pengertian dan ciri-cirinya itu. Pak, boleh nggak ditambah? Boleh. Boleh ditambah itu misalnya nanti ketika di poin konsep Y ini misalnya ya ditambahi poin 3. Setelah ciri-ciri itu kemudian ditambahkan misalnya ya kejujuran. Kok Y itu misalnya kejujuran? Di sini kita berikan pengertiannya, terus ciri-cirinya. Terus nomor 3 kita beri tambahan kejujuran perspektif Islam. Jadi paparan tentang ajaran Islam yang menerangkan tentang kejujuran itu kita berikan di poin nomor 3 setelah ciri-ciri. Nah itu boleh ditambahkan. Tapi intinya itu sebenarnya hanya 2 ini, pengertian dan ciri-ciri. Ini yang dibutuhkan nanti ketika kita melakukan riset kuantitatif. Karena kita butuh nanti alat ukur. Nah kalau ini sudah, kalau bab 2 nanti sudah, maka kita akan bisa menyusun alat ukur atau instrumen untuk mengukur X, untuk mengukur Y. Misalnya kita mengukur kejujuran seseorang, caranya gimana? Dari ciri-ciri itu dibuatkan soalnya, pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti dituangkan dalam sebuah form yang disebut dengan kuesioner. Dari kuesioner kita bagikan, kita akhirnya tahu, oh tingkat kejujurannya 70, tingkat kejujurannya 75. Nanti bisa digradasi, oh 70 sampai 75 itu sedang, 75 sampai 100 itu tinggi. Nah, misalnya nanti itu akhirnya kita simpulkan, oh rata-rata kejujuran anak di sini itu tinggi. Nah, misalnya demikian. Oke, kita bahas yang proposisi. Nah, proposisi itu secara sederhananya itu adalah hubungan antara 2 konsep atau lebih. Kalau kemudian di sini ada kata diskusi, terus ada kemampuan berpikir kritis. Ingat ya, konsep itu tidak harus selalu berbentuk 1 kata. Bisa berbentuk 2 kata, bisa berbentuk 3 kata. Tapi itu merupakan satu kesatuan. Kalau hanya kemampuan, ya itu ada artinya sendiri, definisi sendiri, ciri-ciri sendiri. Berpikir itu juga ada definisinya sendiri. Kritis itu juga. Tapi ketika menjadi satu kesatuan, ya ini hanya satu konsep. Maka kemudian kita bisa tahu ini konsep Y yang dipengaruhi variabel Y ya. Terus ini ada konsep X, variabel yang mempengaruhi. Maka kemudian ketika kita punya anggapan, punya pengakuan, punya semacam penerimaan bahwasanya diskusi itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Itu artinya kita telah berpikir dalam tataran proposisi atau tasdik. Tasdik kan pembenaran. Ternyata kemampuan berpikir kritis itu dapat meningkat jika pembelajarannya menggunakan diskusi. Nah, misalnya begitu. Nah, sebetulnya kan 2 konsep saja, tapi kalimatnya itu bisa menggunakan banyak kata tadi ya. Kalau sederhana ya seperti ini, diskusi mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Nah, itu kata-kata yang sederhana. Tapi sama-sama berbentuk proposisi.
prediksi sama-sama berbentuk tasdik, walaupun satunya menggunakan kata-kata yang panjang tadi itu. Misalnya ya, tinggi rendahnya kemampuan berpikir kritis itu dipengaruhi oleh metode diskusi. Jika diskusi sering digunakan, maka kemampuan berpikir kritis siswa akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika kelas jarang menggunakan diskusi, maka kemampuan berpikir kritis siswa juga tidak akan bisa berkembang baik. Nah, itu berarti pernyataan-pernyataan yang sebetulnya memberi penjelasan hubungan di antara dua konsep itu. Paham ya? Nah, itu yang nanti kemudian disebut sebagai teori. Teori itu apa? Teori adalah set of proposition. Ini contohnya guru profesional siswa unggul. Kalau guru itu memiliki profesionalisme yang tinggi, biasanya siswanya menjadi unggul. Nah, itu berarti ada pengakuan terhadap hubungan di antara dua konsep ini, guru profesional dan siswa unggul. Nah, itu nanti kemudian harus kita pahami bahwasanya awalnya ketika kita melakukan penelitian itu kita baru menemukan RF. RF itu singkatan dari research finding. Kemudian ada peneliti lain yang meneliti yang sama dengan kita, itu kemudian juga baru disebut RF. Kumpulan set of proposition tadi itu baru dinamakan G, generalization. Ketika G itu sudah terkumpul, barulah kemudian itu dinamakan sebagai teori. Jadi kalau kamu misalnya habis melakukan penelitian, terus kemudian menghasilkan temuan baru, itu kalau kamu misalnya bilang aku menemukan teori, nah itu sebetulnya apa ya, keburu-buru. Karena harusnya diuji dulu sama yang lain, diuji dulu sama yang lain. Oh kok benar? Itu baru disebut G. Kok di tempat lain juga menguji yang sama, akhirnya banyak penerimaan terhadap hasil temuan itu yang berbentuk proposisi itu. Akhirnya banyak orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Maka itulah baru kemudian temuan itu disebut sebagai teori gitu. Tapi intinya teori itu bentuknya proposisi. Pokoknya ada dua konsep, yang konsep itu bisa lebih juga sih, konsepnya bisa lebih. Tapi ketika kita menganggap bahwa di situ punya hubungan, ada pengakuan dalam batin kita terhadap konsep satu melekat pada konsep yang lain, maka itu kita bisa sebut sebagai proposisi. Nah, pada bab 2 landasan teori yang poin 3, poin C ini, paparkan proposisi-proposisi itu, paparkan teori-teori. Pemaparannya itu tadi bisa bentuknya macam-macam ya, kalimatnya itu ya. Tapi ingat, harus ada rujukannya. Tidak boleh hanya berdasarkan penjelasan dari pikiran kita sendiri. Kalau nanti ada penjelasan dari kita boleh, tapi sebelumnya harus sudah ada kalimat yang dirujuk dari buku atau dari artikel. Nah, ketika nanti kita melakukan riset, penelitian kuantitatif, itu harus kita ingat bahwasanya yang nanti diuji itu adalah teorinya. Kalau teori nggak ada, berarti nggak ada yang diuji. Jadi bab 2 ini, baik A maupun B itu harus bagus karena nanti menghasilkan instrumen alat ukur. Poin C juga tidak kalah harus kita susun bagusnya. Karena apa? Di sini intinya teori yang mau diuji itu di sini, gitu. Di poin C itu. Nah, segera silakan kalian menyusun bab 2 sebagai penerapan dari materi logika atau mantek ini. Tetapi nanti juga kita butuhkan pada praktek mata kuliah penelitian kuantitatif. Cukup demikian hari ini, ya silakan.